Salam Sabah Maju Jaya, salam Madani. Hari ini kita akan belajar tentang kanker. Saya Dr. Izin Kusob, saya seorang pegawai perubatan swasta dan juga seorang naib presiden Persatuan Dokter-Dokter Swasta Sabah. Sebab itu saya pakai baju kami lah, kasih promote, APS, Association of Private Practitioner Sabah. Jadi dengan secara tidak langsungnya saya kasih tahu kamu juga lah, kami ini walaupun dokter swasta, kamu bilang mau jumpa, mau kasih duit, tapi kadang-kadang kami buat juga program percuma, contohnya yang bagi ceramah seperti inilah. Kadang-kadang kami sendiri pun buat program lawatan ke kampung, bagi rawatan percuma, obat percuma, dan lebih kurang macam ini juga yang dianjurkan oleh persatuan kami. Oke, cukup cerita pasal promoting. Mari kita bercerita tentang kanker. Oke, kenapa kita mau dengar ceramah tentang kanker? Yang pertama sekali kita kena tahu bahwa kalau kita melawan satu penyakit itu, kita mesti ada ilmu. Apa-apa penyakit, bukan kanker saja. Kalau kita mau lawan itu penyakit, kita mesti ada ilmu. Hari ini saya buat live juga, harap-harap dia punya sound oke. Kadang-kadang saya buat live, nampak gambar saja, tiada suara. Kasihan dia orang. Nah, malangnya yang di Facebook live ini tidak dapat bertanya soalan lah, karena saya tiada masa untuk mau menjawab. Jadi, kamu dengar saja. Oke. Poin pertama, setiap kali kita melawan penyakit, mesti ada ilmu pengetahuan. Kalau kamu mau melawan kanker, mesti ada ilmu tentang kanker. Kalau kamu mau melawan gastrik, mesti ada ilmu pasal gastrik. Kalau kamu mau melawan gout, mesti ada ilmu pasal gout. Bukan minta obat saja keraja. Bukan ilmu kamu, saya tahu dokter ini bagus, obat gout dia bagus, dan bayaran obat dia murah-murah saja. Kalau ini saja ilmu yang kamu tahu pasal gout, kompom balik-balik kamu kena gout. Sebab ini ilmu yang salah. Kamu tahu dokter yang bagus, kamu tahu obat yang kuat, kamu tahu harga yang murah. Itu bukan ilmu yang ngam untuk melawan gout. Patutnya kalau mau lawan gout, kamu tahu mana punca-punca gout. Apa makanan yang kasih gout? Apa makanan yang boleh kita makan untuk lawan gout? Dan macam mana supaya kita tidak siakan itu makanan yang bikin gout? Nah, itu baru ilmu yang betul. Sama juga dengan kanker. Oke. Poin pertama yang saya mau bagi tahu pasal kanker adalah macam mana kita tahu kita kena kanker. Oke. Kita mesti tahu macam mana kita tahu mungkin kita ini ada kanker. Oke? Dengar betul-betul. Saya bagi tahu 3 saja. Banyak lagi tanda lain, tapi 3 saja yang paling paling general kita bilang. Oke? Yang pertama, kalau ada penyakit tidak pandai sembuh. Nah, itu yang pertama. Ada penyakit kita tidak pandai sembuh, sudah jumpa dokter, sudah makan obat, sudah ikut nasihat dokter berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak pandai sembuh. Apa punya penyakit? Hantu, kalian kasih sakit ini, kamu bilang, sudah mula pikir. Sudah kena sembahyang, sudah tidak sembuh juga. Makan obat, jumpa pakar, tidak sembuh juga. Kamu mesti mula pikir pasal kanker. Karena mungkin itu adalah tanda kanker. Penyakit yang tidak pandai sembuh mungkin kanker. Tidak kira apa penyakit. Gout kah, gastrik kah, luka, kupos, bisul, banana, bangkak, tidak pandai hilang makan obat, pikir pasal kanker. Terutama sekali kalau sudah lebih berbulan-bulan, lebih 6 bulan ke atas, mula pikir pasal kanker. Kalau baru kemarin kau kena gastrik, mungkin bukanlah kanker. Tapi kalau balik-balik 6 bulan sudah balik-balik kena gastrik, pikir pasal kanker.
Mungkin bukan cancer, tapi pikir pasal cancer supaya kamu mau cek dengan lebih lanjut. Baru minggu lalu pun ada orang gastrik juga balik-balik pergi klinik lain lah. Satu kali saja dia pergi klinik saya, terus saya suruh buat scan perut. Yang mau bayar punya lah, mau jumpa pakar bayar scan perut. Sebab dia bilang balik-balik sudah nih gastrik nih dokter, saya dengar kau punya TikTok, begini kau mau buat, tolong saya dong. Saya scan kau dulu, baru kita cerita panjang. Sekali pergi scan, ada yang tumbuh di dalam pundi hempedu dia. Belum lagi cancer lah, baru tumbuh dia bilang. Jadi langkah seterusnya mau bedah, mau buang itu tumbuh. Harap-harap bukan cancer. Tapi itu pun satu contoh, ini baru minggu lalu. Satu contoh dia bilang gastrik bertahun-tahun, satu kali scan saja terus jumpa. Rupanya bukan gastrik, ada yang tumbuh di pundi hempedu. So, kena pikir pasal cancer. Kalau tidak pandai sembuh itu penyakit, tidak kira penyakit apa. Itu nomor satu. Yang nomor dua, kita makin lama makin kurus. Makin lama makin kurus. Kau tidak exercise, tapi makin kurus. Kau tidak berdiet, makan, tidak jaga makan ke apa, semua kau hantam makan, tapi makin kurus. Itu pun mungkin boleh menjadi petanda kepada cancer. Jadi, buat pemeriksaan lanjut, jumpa dokter. Dan sama juga, selalunya orang yang makin lama makin kurus ini, ada penyakit lain lah. Tapi, kadang-kadang itu penyakit dia tidak sedar. Yang dia sedar, dia makin lama makin kurus. Itu pun satu petanda juga. Yang ketiga, tiba-tiba hilang selera makan. Ada orang dia tetap menggumuk, membesar, tapi dia tiada selera makan. Kadang-kadang kita pun susah mau kasih terang. Saya tidak mau makan dokter, tiada selera makan, saya nampak itu nasi, tiada selera makan, saya nampak cake, saya nampak KFC, tiada selera makan, saya tidak mau makan. Paling-paling saya makan satu kali, satu hari saja, dia bilang. Badan masih tetap gempal lah, gemuk atau biasa, tidak pandai turun berat badan. Tapi dia tahu dia tiada selera makan, sudah berbulan-bulan. Ini yang kadang-kadang orang bingung, dia ingat dia sedang mengamalkan puasa. Oke, dia ingat dia sedang mengamalkan intermittent fasting. Kalau yang selalu dengar TikTok saya, kamu pernah dengar ini IF, intermittent fasting, di mana saya galakkan kamu supaya makan 1 atau 2 kali sehari saja untuk menjaga kesehatan badan. Masa kita berpuasa itu memang kita menahan lapar, berhabis kita mau tahan lapar. Sebab itu saya galakkan supaya intermittent fasting, IF hari ini, besok jangan. Lusa IF lagi, lepas itu jangan. Karena saya tidak mau kamu sentiasa stres pikir makan saja tiap hari. Stres sudah pikir makan, nanti lain penyakit datang. Tapi ada orang dia langsung tiada selera makan, dia makan 1 kali aja 1 hari, dia ingat dia IF. Sebenarnya ada masalah karena tiada selera makan. Oke, jadi jangan bingungkan tiada selera makan dengan berpuasa sekali sehari saja makan. Orang yang sehat bila dia berpuasa, dia lapar macam naga mau makan, tapi dia tahan, sabar. Sama lah macam saya. Satu cara saja saya dapat berpuasa kalau saya duduk di klinik, tengok pesakit, sibuk, tengok pesakit klinik. Kalau saya balik kampung, sorry lah dapat berpuasa. Dari pagi sampai malam makan saja. Kemarin pun saya buat live makan tarak, habis 1 biji, 1 buah. So orang yang mengamalkan berpuasa intermittent fasting ini, dia punya selera bagus kalau dia sehat. Kalau dia tiada selera makan, sampai 1 hari dia boleh bertahan tanpa makan karena tiada selera makan, sudah berbulan-bulan begitu, pikir pasal cancer juga. So, saya bagi tahu itu 3 saja tanda yang mungkin kamu ada cancer. Pertama, ada penyakit tidak pandai sembuh. Yang kedua, badan makin lama makin kurus. Yang ketiga, tiada selera makan. 3 ini saja kamu perlu tahu. Banyak lagi yang spesifik lah. Contohnya kalau buah dada ada ketulan, kalau kanker rahim ada pendarahan, sebagainya. Ini kita bilang terlampau spesifik.
Kalau untuk semua orang, ini 3 yang betul. Nah, jadi ingatlah 3 itu. Oke, seterusnya, ilmu seterusnya. Apa yang selalunya menyebabkan kanser? Nah, apakah ini puncak-puncak kanser? Oke, ada banyak puncak, tapi kita bincang 5 saja yang paling utama. Kalau kau boleh elakkan yang 5 ini, kalau kau boleh jaga yang 5 ini, cukup bagus sudah. Tidak payahlah pikir yang sampai 20 puncak yang lain. Ada orang sibuk, dia bilang, ayah, dokter, itu stesen pemancar telekom itu bikin kanser kah? Dia bilang. Ya itu puncak yang ke-56 sudah buat apa kau risau? Puncak nomor 1, mangkali kau belum lagi tahu ini. Kan? Ada orang pikir risau benda yang pelik-pelik. Puncak nomor 1, nomor 2, nomor 3 dia pun belum tahu lagi. Oke? So, mari kita belajar puncak 5 yang paling utama. Puncak kanser. Yang paling pertama adalah rokok, sigup. Nah, kamu tahukah ini? Di Malaysia, rokoklah puncak kanser nomor 1. Dan bagi kalangan lelaki, kanser nomor 1 di Malaysia adalah kanser paru-paru. Kanser paru-paru disebabkan merokok dan mungkin juga vaping. Malangnya vaping belum ada studi, belum ada kajian lagi. Sebab masih baru lagi ini budaya vaping. Tapi rokok sudah beratus tahun mengkali ini rokok. Jadi kita ada banyak kajian menunjukkan rokok merupakan puncak utama kanser. Tidak semestinya kanser paru-paru saja. Kanser hati, kanser usus, kanser buah dada, kanser susu pun boleh disebabkan rokok. Kanser prostat yang lelaki, kanser hidung, telinga, dan tekak. NPC kita bilang pun disebabkan oleh rokok. Jadi kalau kamu mau kasih lari puncak yang paling nomor 1 kanser, larilah jauh-jauh dari rokok. Walaupun kita tidak merokok, jangan pergi dekat-dekat orang yang merokok juga. Karena masih juga kita boleh kena kesan itu rokok yang menyebabkan kanser. Oke? Yang kedua adalah semua bentuk bahan kimia di dalam makanan kita. Bentuk pencemaran lah kita bilang di dalam makanan. Inilah termasuk perasa tiruan, pewarna tiruan, baja-baja kimia, dan bermacam-macam lagi bahan-bahan yang digunakan untuk mengawet kita punya makanan. Ini semua boleh menyebabkan kanser. Oke, bila saya cakap perasa tiruan, jangan kamu bingung. Perasa asli macam garam itu tidak menyebabkan kanser. Oke? Garam ini asli. Perasa tiruan ini yang sudah kena buat macam-macam. Saya mau sebut nama pun tidak boleh, nanti saya kena saman. Tapi kamu tahulah, dia dalam plastik sedap betul wangi bau dia, tapi dia tiruan. Kalau kamu baca itu bahan kandungan dia, macam-macam nama bahan kimia. Dia kasih sana, raih sana, mau sebut pun tidak boleh. Oke, itu namanya perasa tiruan. Kalau garam, kita tahu dia asli. Dia ada sodium dan ada klorin. Nah, senang saja. Gula pun sama. Gula pun perasa asli. Dia tidak menyebabkan kanser. Tapi ada masalah dia kasih hasilkan. Itu nanti saya cerita sekejap lagi. Gula dan garam tidak menyebabkan kanser. Oke? Yang asli lah. Itu yang kedua. Bahan-bahan kimia di dalam makanan. Perasa tiruan, baja kimia. Oke, itu yang kedua. Makanan yang tercemar dengan pelbagai bahan kimia. Oke, sebab itulah di Malaysia ini kanser nomor 2 adalah kanser usus, kanser perut, kanser usus, kanser tempat berak, rectal cancer. Semua pun berkaitan dengan makanan. Karena makanan kita sangatlah tercemar dengan bermacam-macam bahan.
Jadi kalau boleh, kalau kamu orang kampung sini, kampung Talungan yang cantik ini, kamu tanamlah sayur sendiri. Jangan kasih baja, biar ulat pergi makan. Sudah ulat makan, kau makanlah lebihan itu ulat. Itu sehat. Kalau itu sayur, ulat pun tidak mau makan, itu bahaya. Hah? Sayur pucuk ubi. Pucuk ubi selalunya tiada ulat makan. Karena apa? Pucuk ubi itu sendiri dia ada pencegah ulat secara asli. Itu kebaikan pucuk ubi. Pucuk ubi sudah disiasat, ada anti kanser, boleh melawan kanser. Ada vitamin C yang tinggi. Dan kalau semendak-semendak, dia ada anti aging juga. Dia kasih muda apa punya perawakan lah. Pucuk ubi. Yang bilang pucuk ubi bikin darah tinggi, bikin gout lah, itu tembirang saja, tiada kajian. Bahkan pucuk ubi bikin sihat usus dan juga sihat dari segi membekalkan vitamin C dan juga sihat dari segi dompet sebab dia murah. Belakang rumah saja banyak kan. Selalunya yang bikin gout yang kau kasih campur dalam tu pucuk ubi. Kau campur sinalau lah, kau campur sardin lah, kau campur ikan masin lah, campur belacan lah, itu pucuk ubi. Itu yang kasih gout. Itu yang kasih darah tinggi, bukan itu pucuk ubi. Yang kau kasih campur, itu nama edau. Itu yang menyebabkan penyakit, bukan itu pucuk ubi. Oke, jadi itu message dia. Usahakan supaya yang kamu makan itu natural, asli. Piara ayam, ayam kampung sehat. Tanam beras sendiri, padi sendiri sehat. Tanam sayur sendiri sehat. Minum air yang dari sungai karena masak sampai mendidih lagi sehat. Jadi elakkan sedapat-dapat mungkin makanan yang dalam tin, yang dalam paket, yang dalam botol, yang dalam plastik, semuanya sudah ada pewarna tiruan, perasa tiruan, pengawet tiruan yang boleh menyebabkan kanser. Itu yang kedua. Yang ketiga, puncak kanser adalah jangkitan kuman, terutama sekali virus. Yang paling terkenal adalah virus HPV. Sebab itulah di sini hari ini ada saringan virus HPV ataupun saringan kanser pangkal rahim. Sebab virus HPV ini menyebabkan kanser pangkal rahim di kalangan perempuan. Dan kanser ini adalah nombor 2 tingginya di kalangan perempuan selepas kanser buah dada. Kanser pangkal rahim yang nombor 2 disebabkan oleh virus HPV. Jadi kamu yang belum jarum untuk mencegah jangkitan virus HPV, silalah pergi berjarum. Sila hubungi persatuan untuk maklumat lebih lanjut macam mana supaya dapat dijarum, supaya dicegah ini kuman HPV dan dapat dicegah itu kanser pangkal rahim. Bukan pangkal rahim juga. Kanser yang paling banyak di kalangan orang dusun di Sabah, tidak tahu kenapa dipanggil sebagai NPC, kanser telinga, hidung dan tekak, juga disebabkan oleh sejenis jangkitan virus dipanggil sebagai EBV. Nama virus ini pun macam-macam. EBV. Jadi ini pun disebabkan oleh jangkitan, dan malamnya jangkitan ini lagi menjadi kalau dia merokok. Oke? So, itu jangkitan puncak kanser yang ketiga, jangkitan kuman ataupun virus. Yang keempat adalah cahaya matahari. Simple saja, cahaya matahari itu yang panas. Sebenarnya dia adalah antara puncak kanser yang utama, nomor 3 lah. Di tempat kita nomor 3. Kalau di Australia nomor 1. Sebab diorang suka berjamur matahari. Sama kasih hitam kulit kunun. Las-las 10 tahun, 15 tahun berjarum, macam-macam kanser kulit berlaku. Jadi kita di sini tidak berapa teruk, tapi elakkan matahari, terutama sekali dari pukul 9 pagi sampai pukul 3 petang. Matahari yang baru terbit, 1-2 jam baru terbit, atau 1-2 jam mau terbenam sudah, itu sehat pula. Itu merawat kanser pula.
Jadi kalau kamu suka berjamur, berjamurlah yang matahari baru terbit selama sejam, ataupun sebelum dia terbenam, sejam sebelum terbenam. Itu bagus. Itu buat vitamin D dan boleh melawan kanser. Oke. Nah, Tuhan ini pun pandai. Dia bagi sedikit bikin kasih sembuh, kalau ambil banyak-banyak bikin kanser pula. Jadi jangan berjemur di bawah matahari, termasuk sekali yang merebuat, yang suka hiking lah, yang suka outdoor activity, pakai baju panjang tangan, pakai tutup muka, pakai topi libar-libar, pakailah sirung kamu, ndak payahlah jadi perhiasan itu sirung di rumah, bikin tutup muka kalau pergi tabasan, kalau matahari panas, pakai spek hitam kalau boleh, masa meroboat bengemot, supaya mata pun tidak kena pancaran cahaya matahari yang panas. So, elakkan matahari, karena dia boleh menyebabkan kanser kulit selepas berpuluh tahun, dan malangnya kanser kulit itu merebak pergi hati, pergi usus, jadi kita pun boleh kena kanser usus, kanser hati, kita anggap dia sebagai kanser hati lah, padahal mungkin dia kanser kulit yang sudah merebak ke kanser hati disebabkan oleh matahari. Oke, itu yang keempat gitu sudah. Yang terakhir saya mau cakap sini, ini agak kontroversi, tapi paling penting ialah tekanan, stres. Jarang kita bincang pasal ini, sebab susah mau kasih bukti. Tapi dari segi pemerhatian, memang kanser itu senang berlaku bila orang stres ataupun tertekan, sibuk, banyak hal mau pikir, lari sini sana, tiada masa untuk dia enjoy, relax, beriadah dan sebagainya. Itulah sebabnya kadang-kadang ada case yang kita dengar, dia jaga makan, dia exercise, tidak merokok, tidak menginum. Sekali tengok kanser tahap 4 sudah. Apa masalah saya ini Tuhan, dia bilang. Berhabis dia tanya Tuhan. Rupanya dia tidak sadar, dia ini banyak stres. Stres tempat kerja, stres sama bini, sama laki, sama boyfriend, sama bos. Stres dengan duit. Bukan tiada duit. Dia stres sebab banyak benda dia mau beli. Yang mahal-mahal. iPhone 15 lah. Kereta Tesla lah. Kalau dia tidak mau beli itu, tiada stres dia. Karena dia mau beli itu barang, jadi dia stres duit. Oke, so stres ini malangnya menyebabkan daya tahan badan kita turun. Jadi kanser yang kecil saja pun makin lama makin besar. Karena daya tahan badan sudah turun. Sebab kalau daya tahan badan kita bagus, kanser yang kecil akan dimusnahkan oleh daya tahan badan yang bagus. Oke, jadi cukuplah 5 itu. Kamu hilangkan yang 5 ini, kamu cukup bagus sudah untuk melawan kanser. Banyak lagi punca lain, tapi kamu hilangkan yang 5 ini, cukup bagus sudah. Oke, poin yang seterusnya dan terakhir pada hari ini berkenaan dengan kanser adalah, jadi apa saya mau buat kalau saya sudah kena kanser? Macam mana saya mau lawan itu kanser? Saya kena kanser sudah dokter, apa saya mau buat? Nah, selalu saya jumpa ini di klinik. Ini pesakit kanser yang masih sihat lah kita bilang. Dia baru kena diagnose kemarin atau bulan lalu, dia masih boleh makan, berjalan, ketawa-ketawa, bekerja macam biasa. Sebab kanser dia, walaupun mungkin sudah kanser tahap 2, tahap 3, tahap 4, tapi belum mengganggu dia punya kehidupan seharian. Ada juga kanser tahap 4 masih lagi jalan-jalan happy-happy dengan gembira karena belum mengganggu critical organ ataupun organ kritikal di dalam badan. Jadi dia boleh masih hidup secara normal, tetapi dia ada kanser tahap 4 ataupun tahap terakhir lah. Jadi tidak semestinya mau tunggu yang ampai-ampai dulu baru kita bilang kanser tahap 4. Ada orang kanser tahap 4 dia masih boleh jalan-jalan dengan sehat. Persoalannya macam mana dia mau melawan itu kanser. Jadi apa saya mau buat dokter? Nah, ini saya kasih tahu kamu. Yang pertama sekali mesti amalkan gula kosong, zero sugar. Nah,
Mesti amalkan zero sugar. Tidak boleh sudah ada gula di dalam makanan. Gula ini artinya yang ditambah lah. Kalau boleh tidak mau sudah ada manis-manis, tidak mau sudah ada coklat-coklat, tidak mau sudah minuman kau-kau, tidak mau sudah apa-apa yang manis lah, gula-gula. Kalau kau ada cancer. Kalau kau belum ada cancer, janganlah terlampau strict. Nanti kalau langsung tidak makan minum yang manis-manis, tidak siok pula kehidupan. Tapi kalau kau sudah ada cancer, memang tidak boleh sudahlah ada gula. Karena gula itu yang menyuburkan cancer. Nah itulah saya cakap tadi, gula tidak menyebabkan cancer, tetapi malangnya gula itu menyuburkan cancer. Kalau ada cancer dalam badan kau, kalau kau makan gula, cancer duluan makan, baru kau kasih makan ke punya badan yang lain. Itu sebabnya orang yang kena cancer dia lama makin kurus, karena badan dia tidak dapat makan itu gula untuk sumber tenaga. Yang kasih habis itu gula yang kau makan itu cancer saja. Jadi cancernya makin lama makin besar, tapi orangnya makin lama makin kurus. Sebab cancer sangat suka ini gula. Kita tidak perlu itu gula. Nasi pun kita ada gula sudah. Kita makan mie pun ada gula sudah. Kau makan roti paun ke apa-apa pun ada gula sudah. Tidak payahlah pergi tambah manisan-manisan, kupi-kupi yang kau-kau dan sebagainya untuk tambah gula dalam kehidupan. Dan satu lagi yang sangat penting, susu. Malangnya susu ada gula. Kadang-kadang orang lupa susu ini sebenarnya ada sedikit protein lembu, banyak gula di dalam. Sebab itu sedap diminum. Dia dikategorikan sebagai minuman manis juga ini susu. Tapi kita anggap dia berbeza daripada kopi kau, daripada teh pink. Kita anggap dia berbeza daripada cola. Kita anggap dia berbeza daripada 100 plus ke apa dan sebagainya. Sebenarnya dia pun sama juga, dia minuman yang ditambah gula. Kecuali kau sendiri parah itu lambu, kau minum terus, oke, itu kompom tiada tambah gula. Tapi mana ada orang buat begitu kan sekarang, semua pun beli dari kedai, kompom ada gula. Dan malangnya kalau kau sudah ada cancer, kau minum susu, kompom, tambah subur lah kau punya cancer. Oke? Ini untuk orang yang masih sehat-sehat ada cancer. Orang yang sudah ampai-ampai tinggal pakai tiub lagi makan, tiub di hidung, tiub di mulut, tiub di perut, kau boleh buatlah kasih minumlah susu. Kita bukan mau kasih sembuh diorang lagi. Kita mau supaya diorang ada kesinambungan hidup untuk beberapa ketika lagi supaya senang makan melalui pengambilan susu. Jangan kau kasih biar dia kelaparan sana karena tidak mau kasih susu, ataupun mau dikasih masuk pula nasi lah, sayur lah dalam itu tium. Bahaya. Ini kita bilang tiada pilihan. Kita mau dia senang hidup untuk beberapa bulan, beberapa tahun lagi, kita bagilah dia susu. Tapi kompom kita tahu dalam hati dia tidak akan sembuh sudah. Kita mau jaga supaya dia senang hidup untuk beberapa ketiga lagi. Budak-budak yang belum pandai makan pun jangan lupa bilang tidak mau bagi susu. Dia tiada pilihan. Nanti dia sudah besar, pandai makan, jangan lagi kau masih paksa dia minum susu. Oke? Ini untuk orang yang sudah ada cancer lah. Oke? Alright. Itu cara pertama kita melawan cancer. Tiada gula, no sugar. Cara yang kedua, no stress. Tiada stres sudah. Selagi kau ada stres, selagi kau pikir banyak, selagi itulah susah kau melawan cancer. Kau pergilah kemoterapi, radioterapi, bedah kiri kanan. Kalau kau masih stres dengan hidup kau, tertekan, tidak cukup tidur, meeting sini sana, mempengerusikan sini sana, begaduh sama laki bini, begaduh sama bos, begaduh sama pelanggan, stres, kompom kau akan kalah oleh cancer. Sebab itu kita dengar cerita orang kalau kena cancer, dia pengurusi besar, pengurus serikat besar, tiba-tiba dia resign. Dia bilang, saya mau tunggu mati saja ini. Dia balik ke rumah. Lepas itu dia jual semua rumah kereta dia pergi beli tanah kecil di kampung, buat sulap kecil, dia duduk sana mau tunggu mati. Kalau tunggu 20 tahun belum mulai mati. Kenapa? Karena dia tidak sudah stres. Dengan sendirinya badan dia jadi sehat.
Ini yang orang, ini yang kita bilang, non stressful life. Dia sudah stres, jadi dia sendiri hidup lagi lama daripada orang yang tiada cancer. Oke, so itu yang kedua, elakkan stres. Dan yang ketiga, mestilah ikut arahan dokter dan hospital. Kalau hospital bilang mau bedah lah bah. Kalau bilang kemoterapi, mesti kemoterapi. Radioterapi, mesti radioterapi. Jangan kau pula pandai-pandai berubat di kampung lah, jumpa dukun, jumpa bomoh lah, urut sini, urut sana lah, buat intermittent fasting sendiri lah, tanpa dokter, nasihat dokter, tanpa rawatan yang tepat, kompom lagi cepat mati. Oke, mesti ikut rawatan dan nasihat dokter. Kalau kau dapat cari yang campin melawan kanser, yang pandai kasih combine rawatan kanser dengan rawatan semula jadi, lagi bagus. Kalau rawatan semula jadi saja mungkin boleh berjaya, tapi ramai yang gagal. Kalau rawatan hospital mungkin juga boleh gagal, tapi lagi ramai yang berjaya. Oke, jadi kita masih tetap galakan rawatan hospital. Dan kalau kau pintar, kalau ada dokter yang boleh mengajar kau dengan lebih pintar, gunakan rawatan semula jadi, campur sini sana, mana-mana yang dapat. Oke, so itu 3 cara bila kita sudah kena kanser. Tidak mau gula, tidak mau stres, dan ikut rawatan nasihat dari hospital, dari dokter. Oke, sekian dan terima kasih. Saya buka ruangan soal jawab 5 menit. Oke, terima kasih. Soalan yang baik, gout. Nah, itulah yang saya alu-alukan. Sila tanya juga soalan lain, jangan pasal cancer saja. Oke, punca utama gout adalah banyak, tapi sama juga saya kasih tahu sedikit saja supaya kamu dapat elakkan yang 3 paling utama inilah. Yang pertama sekali, coba kamu teka. Punca utama gout yang pertama sekali adalah gula tiruan. Fruktosa ada bilang kalau orang putih. Ada nama dia spesifik lagi. High fructose corn syrup, HCF. High corn fructose syrup, HCFS. Oke. Malangnya semua makanan ringan, semua minuman dalam botol, dalam tin, semua dalam paket-paket selalunya gunakan ini pemanis tiruan lah untuk kasih manis. Jadi malangnya itu yang paling banyak kita makan kan. Kita minum kasih manis sedikit, jus buah-buahan kunun, jus ros kunun, air sirap ros kunun, semua pun guna itu pemanis. Jadi bila kita makan ini gula fruktosa tiruan, dia akan menyebabkan hati kita bekerja keras untuk membuang itu gula. Sebab ini gula dia tidak boleh guna untuk tenaga. Kalau gula asli, gula dari tebu, gula pasir lah, glukosa kita bilang, dia boleh guna untuk tenaga. Tapi fruktosa yang tiruan ini, dia tidak dapat guna untuk tenaga. Badan kita tidak dapat guna. Jadi hati kita mau buang itu gula, semasa dalam proses pembuangan, dia hasilkan uric acid. Uric acid itu kalau banyak, jadilah gout. Nah, jadi yang pertama, semua gula-gula tiruan yang makanan manis-manis, keropok lah, biskut lah, minuman, semua itulah menyebabkan gout. Yang kedua, makanan yang diperam. Yang diperam, termasuklah alkohol. Alkohol pun diperam kan, tapai lah apa semua, jaruk, bosou, semua pun diperam, malangnya menyebabkan uric acid di dalam badan juga. Jadi ini pun menyebabkan gout, termasuklah bosou bembangan malangnya. Makan sikit-sikit tidak apalah. Tiap hari makan kompom datang gout. Ya. Apalagi kalau ada aramaiti, lepas itu minum lagi yang manis-manis, kopi kau dalam paket, memang keluar itu gout. Dan yang ketiga adalah daging merah. Daging merah lah, daging lembu, daging kambing, daging sapi, daging bab satu. Kalau ada, pun sama juga boleh menyebabkan gout, sebab dia masih lagi daging merah. Nah, banyak lagi punca lain, tetapi ini 3 yang paling utama. Gula tiruan, pemanis tiruan yang memang kita susah mau elak. Kita makan kue pun kemungkinan besar ada sudah itu.
Dan yang kedua, makanan yang diperam. Dan yang ketiga, semua daging-daging merah kalau terlampau banyak. Jadi elakkan semua ini, selalunya gout boleh dikawal. Selalunya boleh dikawal. Tapi kebanyakan orang, susah betul mau elak ini. 3 utama, paling utama ini. Dan kenapa kalau kita makan obat 2-3 hari saja dia hilang, lepas itu datang lagi. Karena obat selalunya tahan sakit saja. Dia tahan, dia itu sakit, dia tidak kasih sembuh. Yang kasih sembuh gout ini badan kita sendiri. Hati kita dia buang itu uric acid, dia buang itu gula, dia buang itu asid-asid di dalam bosau semua. Bila sudah terbuang, sembuhlah gout kita. Tapi belum sempat lagi dia buang, kau isi, sudah balik di mulut. Dia tidak sempat buang, tetap sakit sejalah. Oke, so itu penerangan dia untuk penyakit gout. Ada lagi? Soalan terakhir dong, Kak. Ada soalan sini, Pak. Ada mikrofon di belakang. Selamat pagi semua. Soalan saya begini. Rata-rata yang saya jumpa kebanyakan makan obat kolesterol. Jadi soalan saya, apakah kesan jangka panjang pengambilan obat kolesterol? Oh, soalan yang cukup mantap. Dan jawaban dia boleh tahan bahayanya juga. Oke, kebanyakan orang memang ambil obat kolesterol karena kebanyakan orang ada penyakit 3 serangkai. Kalau kamu ada salah satu nih penyakit 3 serangkai, terpaksa ambil obat kolesterol karena itulah kajian yang menunjukkan bahwa obat kolesterol itu membantu kasih panjang umur kamu lah. Sama ada kamu sehat atau tidak lain cerita lah, tapi dia kasih panjang umur. Darah tinggi, kegemukan, sama ini kencing manis. Ya. Kegemukan pun penyakit tuh. Jangan anggap kegemukan bukan penyakit. 3 serangkai, darah tinggi, kegemukan, dan kencing manis. Apakah kesan sampingan kolesterol, obat kolesterol? Banyak. Yang paling biasa orang rasa adalah lemah badan, sakit-sakit otot. Badan otot makin lama makin nipis. Nah, kalau kamu ada macam itu, dulu kamu boleh angkat berat, sekarang susah sudah mau angkat. Paha makin lama makin nipis, badan gemuk, kaki kurus cam lidi. Salah satu kesan obat kolesterol juga, karena kita punya otot makin lama makin nipis bila makan obat kolesterol. Ini kalau kamu Google pun ada, udah ditulis di situ. Oke, and then yang paling bahaya, yang paling kita kenal pasti, kita tahu adalah dia kacau kita punya otak lah masalahnya. Jadi kita akan mudah pelupa, kita makin kurang pintar, dan sebagainya. Mudah jadi macam Presiden Amerika Serikat. Tidak tahu mau gimana, tidak tahu apa mau cakap. So artinya mudah kena nyanyuk lah kalau kita terlampau lama makan obat kolesterol. Dan yang terakhir, yang masih kontroversi sekarang, penyakit obat kolesterol itu sendiri boleh menyebabkan kencing manis. Oke. Dan boleh menyebabkan kanker. Oke, ini semua masih kontroversi lah. Tetapi ada sudah kajian, pelan-pelan mau keluaran ini kajian. Dia bilang itu obat kolesterol sendiri pun boleh menyebabkan kencing manis kalau sudah lama makan. Kalau kau belum ada kencing manis lah. Dan pada masa yang sama boleh menyebabkan kanker karena dia menghalang banyak hormon di dalam badan. Kalau kamu berjemur di bawah matahari, yang awal pagi, badan akan buat vitamin D. Vitamin D ini salah satu hormon yang sangat kuat untuk melawan kanker. Malangnya, vitamin D ini badan kita buat daripada kolesterol. Kolesterol, dia ubah sedikit saja jadi vitamin D. Tiada kolesterol, macam mana dia mau buat vitamin D? Terlampau rendah kolesterol, macam mana dia mau buat vitamin D? Dia buat dulu untuk benda lain yang lebih penting. So ada logiknya bila kita katakan obat kolesterol itu menyebabkan kanker. Nah, sudah saya cakap macam itu, jangan kau pandai-pandai berhenti makan obat kolesterol. Karena kalau kau memang ada darah tinggi, kau memang ada kencing manis, risiko kau kena penyakit jantung itu sangat tinggi. Jadi kita bagi kolesterol kasih kurang itu risiko sebab tidak mau sumbat ke punya salur darah. Pembunuh nomor 1 di Malaysia
adalah sakit jantung, salur darah. Jadi dia bagi obat kolesterol sebab tidak mau kau mati dalam kategori yang paling nomor 1, yaitu sakit jantung. Kalau kau mati kategori nomor 4, cancer, tidak apalah. Yang penting kau selamat sakit jantung. Oke? So itu sebabnya obat kolesterol ini sangat diperlukan untuk kasih panjang umur kau. Sama ada kau sehat, masa kau panjang umur itu lain cerita lah. Itu urusan kau sendiri. Oke, so kita mesti pandai tengok ini isu dia di sini. Dan kita gunakan kebijaksanaan kita sendiri untuk memilih jalan yang mana. Kalau saya pilih jalan yang paling sehat lah. Tiada darah tinggi, tiada kencing manis, tiada kegemukan, dan tidak payah makan obat kolesterol. Sekian dan terima kasih.